Assalamualaikum Sobat Semia 3. Balik lagi ke Ibu Putri ya. Ibu harapkan nanti kalian punya KS ya. KS-nya sedang Ibu pesan. Itu untuk membantu pembelajaran antara pembelajaran Ibu selama daring maupun nggak daring. Harapan Ibu sih sebenarnya kita akan tatap muka. Jadi nanti tatap muka tapi seminggu sekali, dan itu dengan protokol kesehatan yang ada ya. Insya Allah nanti kalau nggak ada kendala dan nggak ada perubahan, pertemuannya kita mulai di Agustus. Jadi setiap hari Selasa atau hari Rabu nanti jadwalnya Ibu kabarin ya, itu kita belajar kimia. Kemudian tugasnya nanti via daring aja. Oke, paham ya? Untuk yang pertama, tugas pertama kalian itu nanti kalian ada tugas hafalan, ada hafalan mol dan ada hafalan khusus untuk kelas 11 materi pertama. Materi pertama kita adalah hidrokarbon. Nah, ini akan Ibu jelaskan nanti ketika kita tatap muka aja ya, biar lebih jelas. Karena Ibu juga harus kenal siapa kalian. Untuk yang pertama, kalian harus menghafal mol, itu barengan sama kelas 12. Dan kalian harus menghafal hidrokarbon. Hafalan C1 sampai C10. Ini harus kalian hafal. Ini ada alkana, ada 4 tipe, ada alkana, ada alkena, ada alkuna, dan ada alkyl. Sebenarnya kalau kalian hafal C-nya aja semuanya gampang. Kenapa? Karena hanya udah beda di ujung. Semoga suara ini masih jelas ya. Semoga hujan nggak kedengaran. Oke, kita akan membahas dari C1. C1 ini metana, C2 itu etana, C3 propana. Kita akan masih membahas C, hanya belakangan. C4 metana, etana, propana. C4 butana. C5 pentana. Balik. C6 metana, etana, propana, butana, pentana. C6 heksana. Cek dulu. C7 heptana. P. K dulu baru P kan. C8 oktana. C9 nonana. C10 dekana. Wajib kalian hafal ya, poinnya 1 dari C1 sampai C10. Untuk alkana 1, untuk alkana 1, alkana 2, 1 alkyl 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ditambah dengan rumus mol, jadi ada 9 poin. Kalau kalian hafal 1 dapat 1 poin. Hafal bonus deh biar 10 poin. Jadi kalau hafal 4-nya dapat 5 poin. Kalau hafal 1 ya dapatnya 1 poin. Oke, lihat, perhatikan Ibu ya. C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Ini untuk alkana, semua ujungnya anak. Kemudian ada alkena. Nah, sama, cuman yang membedakan ujungnya adalah kalau alkana ujungnya anak, kalau alkena ujungnya enak. Jadi yang mengubah itu cuma anaknya diubah jadi E semua. Metena, etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Nah, ini untuk alkena. Jadi wajib hafal dari C1 sampai C10, cuma beda ujung. Terus untuk alkuna kan mana? Ya sama, alkuna ini ujungnya aja yang berubah jadi una. Jadi ana, enak, una. Ulang ya.
diganti. Metil, etil, propil, butil, pentil. Sama, ini juga setiap temannya diganti. Heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Ya, siapa yang dekil? Nah, ini alana penal punya. Paham? Inti dari kimia itu sendiri adalah mol. Jadi mol ini wajib kalian hafal. Mol itu sendiri yang paling utama ada 4. Jadi wajib banget kalian hafal. Yang pertama, rumus mol itu dilihat dari massa. Jadi kalau ada soal dia mengatakan massa, maka itu berarti larinya ke mol. Dan rumus molnya adalah massa per mr. Nah, ini rumusnya. Massa itu satuannya gram, sedangkan mr ini satuannya gram per mol. Terus gimana cara nyarinya mr? Cara nyari mr itu sama dengan indeks dikali AR. Paham? Oke, kalau ini kita ikut contohnya. Misal nih, ada HCl, ARC, ARH sama dengan 1, CL sama dengan 35,5. Maka MR-nya sama dengan indeks itu yang di bawah. Nah, indeksnya kan 1, maka 1 dikali ARH 1 ditambah CL berapa? 1 dikali ARCL ada 35,5 tambah ini ya dikali ya. Nah, baru ditambah, berarti 1 ditambah 35,5. Maka MR-nya adalah 36,5. Itu untuk mendapat MR. Paham? Nah, contoh lagi. Misal MR-nya adalah H2O. Ada H2O. Nah, misal ARH sama dengan 1, O sama dengan 16. Nah, berarti untuk nyari MR-nya, indeksnya H ada berapa? Ada 2, karena di bawah H itu 2, berarti 2 dikali 1, karena ARH 1, ditambah O ini ada 1, maka 1 dikali RO 16, maka totalnya adalah 2 ditambah 16, maka MR-nya H2O 18. Nih, rumus yang pertama yang harus kalian hafal adalah mol sama dengan massa per MR. Ya, oke. Kenapa? Karena ini yang bakal rajin keluar, baik di kelas 11 maupun 12, ya intinya ke sini. Yang kedua, karena kita membahas yang kedua, ini bagus ya, ini akan yang kecil. Yang kedua, itu kata kuncinya adalah molaritas. Beda ya, kalau mol tadi dia dalam satuan berat, dalam satuan gram, kilogram. Kalau molaritas ini biasanya dia dalam bentuk cairan atau larutan. Nah, molaritas ini rumusnya adalah molaritas sama dengan mol per volume, tapi volumenya harus dalam liter. Kalau volumenya mili, maka dia harus ketemu mili juga, milimol per mililiter atau miligram per milimol per mililiter. Dan milimol temennya miligram. Jadi kalau mili ya ketemunya mili. Nah, kalau gram ketemunya mol. Oke, milimol per volume harus dalam liter. Atau kalaupun mau cari rumus mol tadi kan apa? Massa per mr. Nah, ini massanya dalam gram karena volumenya dalam liter. Nah, volume dalam liter dari mili ke liter itu dia naik 3 itu dibagi 1000. Karena dia dibagi 1000 berarti kan karena ini pembagian pecahan, ini kan volumenya berarti harus dalam liter ya. Harus dalam liter, berarti volume dalam mili dibagi 1000. Nah, ingat peraturan matematika, kalau ada pembagian pecahan begini, ini berubah jadi naik massa per mr. Nah, ini berubah jadi kali, tapi ini dibalik. Nah, maka berubah jadi 1000
per mili. Volume dalam mililiter. Nah ini bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Tapi Ibu sarankan kalian hafal yang ini aja. Ini yang kedua, molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Berarti kalau mau nyari mol gimana? Kalau kalian mau nyari mol tinggal dibalik rumusnya. Kalau mau nyari mol berarti molaritas dikali volume. Tapi ingat, volume harus dalam liter. Ini yang harus kalian hafalkan yang kedua. Paham? Paham ya? Yang ketiga itu ada kata kuncinya STP. Apa sih STP itu? Standar temperatur freezer. Artinya suhu dan tekanan standar. Temperatur suhu, freezer, tekanan es itu standar. Maka dalam kondisi suhu dan tekanan standar. Suhu standar itu adalah 0 derajat Celcius. Dan tekanan standar itu adalah 1 atm. Nah, ini standar. Kalau di STP, biasanya di dalam soal kimia itu ada kata-kata STP. Nah, kalau sudah ada kata-kata STP, berarti masuk rumus ke sini. Atau kalaupun nggak ada kata STP, biasanya dia mengisyaratkan suhu 0 derajat Celcius. Nah, itu berarti dia larinya ke sini. Nah, STP ini rumusnya adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter. Nah, ini nggak berubah. Volumenya harus dalam liter. Ingat, volume selalu harus dalam liter karena ketemunya mol. Nah, ini yang ketiga yang harus kalian hafalkan. Dan yang terakhir yang wajib kalian hafal adalah gas ideal. Gas ideal ini rumusnya adalah, gas ideal ini kata kuncinya dia nggak STP. Suhunya misal 25 derajat dan suhunya nggak 1 atm. Ada lagi RTP. RTP itu suhu dalam ruangan ya. Tapi jarang keluar. Kita akan membahas gas ideal aja. Gas ideal ini artinya suhu dan tekanan nggak standar. Nah, kalau suhu dan tekanan tidak standar, maka dia masuk ke rumus PP sama dengan nRT. Apa sih PP sama dengan nRT? P ini tekanan, ini volume, ini mol. Nah, ingat mol, larinya emang ke mol terus. Ini tetapan itu nggak akan berubah. Berapa tetapannya? 0,082. Nah, ini suhunya harus dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin berarti kalau dia Celcius, derajat Celcius ditambah 273. Itu emang udah peraturan dari Celcius ke Kelvin. Nah, khusus untuk kelas 12 kita akan membahas gas ideal. Ini pasti akan kita bahas nanti di bab pertama. Bab pertama yaitu tekanan ya. Jadi ini wajib banget kalian hafal. Nah, ada lagi yang terakhir itu ada molal. Nah, ini baca saja atas. Ada molal. Nah, molal ini hampir sama dengan molar, sama dengan molaritas. Nah, cuman ini molaritas. Bedanya hanya di R dan L. Molal dan molar ya. Jadi kalau orang cedal nggak bisa ngomong R, jadi ini molal semua. Ini yang satu molaritas, yang satu molaritas. Rumusnya juga hampir sama, hanya saja yang membedakan di volume. Kalau molaritas tadi kita volumenya wajib pakai volume 1000. Nah, kalau molal dia pakai kilo. Jadi rumusnya molaritas rumusnya M gede. Kalau molaritas M besar. Ini keduanya konsentrasi. Ini dikenal juga dengan konsentrasi. Molaritas ini rumusnya adalah mol dibagi P per kilogram. Nah, bedanya di sini. Sedangkan kalau molaritas ini M gede ya. Mol per volume dalam liter. Ini yang kelima yang harus kalian hafal. Nah, ini bedanya. Jadi hampir sama antara molar dan molar, yang membedakan di volume. Yang ini volumenya dalam kilo, yang ini volumenya dalam liter. Apa bedanya volume dalam kilo dan volume dalam liter? Nah, sekarang misal nih,
kalian kalau punya volume nih air 100 mili, kalau ibu tambahin 20 mili, volumenya berubah menjadi 120 mili. Tapi kalau misalnya ibu punya air 1 kilo, ibu tambahin 10 mili, beratnya akan tetap 1 kilo. Nah, itu bedanya antara volume dalam kilo dalam liter. Kalau dalam kilo penambahan sedikit dia tidak mempengaruhi berat, sedangkan kalau dalam liter ditambah sedikit dia sudah mempengaruhi volume. Paham nggak? Ibu harap sih paham. Jadi kalian harus menghafal 5 mol ya. Bentar. Jadi kalian harus menghafal 5 itu. Yang pertama mol sama dengan massa per ml. Yang kedua molaritas. Itu yang sering banget keluar, mol sama dengan massa per ml sama molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Yang ketiga ada STP. Nah, ini STP juga rajin banget keluar. STP ini buat yang kelas 11, ini videonya ibu bikin buat kelas 12 dan kelas 11 ya. Kalau kelas 11 nanti ada tambahan, kalau kelas 12 cukup sampai sini aja. Kalau buat kelas 11 yang pertama nanti akan ada di poin ketiga di STP, itu bakalan yang kalian pelajari di bab pertama ya. Ada STP, mol sama dengan volume dibagi 2,4. Kemudian ada gas ideal. Nah, kalau gas idealnya pada kelas 12 kita akan bahas ini nanti. PP sama dengan RT. Kemudian ada molalitas. Molalitas ini di kelas 11 belum dipelajari. Kalau kelas 12 ini sudah kita pelajari. Di bab pertama ada molalitas dengan gas ideal, tapi nggak menutup kemungkinan massa per ml pasti keluar, karena itu intinya di sana. Molalitasnya mol per volume dalam kilogram. Oke, paham? Ini karena ini hidrokarbon dan itu tadi mol, dan wajib dihafal. Mol tadi ada 5 yang wajib dihafal. Sebenarnya hukum-hukum dasar juga sih, cuman hukum-hukum dasar nggak perlu dihafal deh, nanti ibu jelaskan aja kalau kita punya waktu. Yang wajib dihafal itu hidrokarbon ini dan mol, wajib. Kenapa? Karena ini nanti akan ketemu lagi di kelas 12 dan mol itu juga ketemu lagi di kelas 12. Mol itu akan kita bahas selama 1 semester. Kenapa? Karena di kelas 12 ini bakal rajin hitung kalian. Jadi buat yang nggak siap ngitung silahkan belajar kali-kalian tambah-tambahan dan lain-lainnya ya. Buat yang sudah siap ngitung ya harus belajar. Oke, jadi mol itu ada 5. Jadi kalau kalian hafal mol tadi dapat 5 poin, dapat hidrokarbon juga 5 poin. Alkana, alkil. Jadi kalau sudah hafal alkana dan alkil, kalian dapat 5 poin. Tapi kalau ngapalin satu-satu poinnya 1. Ingat, karena ini ada 10 poin, maka hafalannya ibu tunggu 5 minggu lah. Ibu nggak mau nunggu 10 minggu terlalu lama. Jadi kalau misalnya telat 1 minggu poin minus 2, telat 2 minggu poin minus 4, telat 3 minggu poin minus 6, telat 4 minggu poin minus 8, telat 5 minggu poin minus 10, maka habis poin. Kalau poin sudah nggak ada, silahkan kalian merangkap di folio besar, harus penuh dari atas ke bawah, nggak boleh ada 1 lembar tersisa, 1 baris tersisa nggak boleh, harus full bolak-balik lembar folio. 5 rangkap folio, 5 rangkap itu bukan 5 lembar, tapi 5 rangkap itu 5 kali cabutan. Jadi kalau 1 rangkap itu berarti ada 2 lembar 4 halaman. Berarti kalau ada 5 rangkap berarti ada 10 halaman, ada 40 lembar. Jadi kalau lo mau coba-coba nggak menghafal pelajaran saya, menghafal yang saya tugaskan, silakan merangkap dan kirimkan. Hafalan ibu hitung minggu pertamanya dimulai Rabu depan. Nggak cuma lagi bu, karena cuma saya nggak sekolah, jadi hafalannya harus tetap muka. Jadi yang sudah hafal duluan silahkan sekolah hafalan. Oke, saya tunggu di hari Rabu. Jadi setiap Rabu, setiap Rabu kalau belum hafal Rabu depan ya, tapi poinnya berkurang. Paham ya? Kalau sudah paham, kalau kurang paham nanti di WA aja, di grup. Kalau sudah paham silahkan menghafal sama menghafal, ibu kirim sama